Sistem operasi atau operating system merupakan sebuah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Sistem operasi terbagi menjadi dua, yaitu sistem operasi desktop dan sistem operasi jaringan. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Kali ini saya akan membahas tentang sistem operasi jaringan atau network operating system. Sistem operasi jaringan adalah sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Masing-masing komponen sistem memiliki beragam fungsi sebagai pusat pengendali sumber daya dari perangkat gadget. Sistem operasi ini terdiri dari banyak layanan atau servis untuk melayani pengguna seperti pelayanan berkas, layanan berbagai alat pencetak, DNS service, HTTP, dan lain. Jenis sistem operasi berbasis teks menggunakan teks sebagai perintah dalam menjalankan sistem operasi serta proses konfigurasi. Perintah berbasis teks ini bisa kita kenal pula dengan sintaks berupa rangkaian huruf, angka, dan karakter khusus. Kelebihan dari CLI diantaranya, pengoperasiannya cenderung mudah karena berupa teks. Tidak terlalu membutuhkan banyak space karena teks lebih kecil ukurannya, tidak memerlukan banyak memori, dan sedangkan kekurangannya adalah kurang menyenangkan dari segi tampilan dan kurang memudahkan untuk pengguna. Jenis sistem ini menggunakan grafis sebagai dasar sistem operasi. Kelebihan dari sistem operasi grafis adalah sebagai berikut. Desain grafis menjadi lebih menarik ketika digunakan. Mudah digunakan karena disertai dengan grafis yang menyenangkan. Sedangkan kekurangan dari sistem operasi grafis ini adalah membutuhkan space dan memori yang lebih besar, bergantung pada spesifikasi hardware, dan tidak selalu compatible dengan semua jenis gadget atau komputer. Personal Area Network atau PAN. PAN adalah jaringan komunikasi satu perangkat dengan perangkat lain dalam jarak dekat, serta umumnya hanya beberapa meter. 2. Local Area Network atau LAN. LAN adalah jaringan komputer yang jangkauannya hanya mencakup wilayah sempit seperti kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, dan sejenisnya. 3. Wide Area Network atau WAN. WAN adalah jaringan komputer dengan jangkauan di wilayah yang luas seperti antar kota, antar negara, bahkan dapat antar benua. 4. Metropolitan Area Network atau MAN. MAN adalah jaringan dalam satu kota yang beroperasi dengan transfer data berkecepatan tinggi dan bisa menghubungkan berbagai lokasi berbeda. 5. Campus Area Network atau CAN. CAN mirip dengan jaringan komputer MAN, tapi terbatas di satu area. Jaringan ini biasanya digunakan dalam kegiatan pendidikan. 6. GAN atau Global Area Network. GAN merupakan jaringan komputer yang cakupannya paling luas. Jaringan ini menghubungkan komputer-komputer yang ada di negara-negara di seluruh dunia. Ada juga jenis sistem operasi yang berdasarkan fungsinya. Tipenya dapat dikategorikan menjadi jaringan peer-to-peer dan jaringan client-server. Sedangkan jenis sistem operasi jaringan dikategorikan menjadi dua, yaitu client dan server. Servis atau layanan yang biasa diberikan oleh sistem operasi jaringan meliputi layanan DHCP atau Dynamic Host Configuration System adalah komputer server yang menghasilkan IP address kepada klien yang meminta IP address dalam suatu jaringan. Layanan DNS atau Domain Name Server yaitu sebuah aplikasi service yang bisa digunakan dalam internet seperti web browser atau email yang berfungsi menerjemahkan IP address menjadi nama domain ataupun sebaliknya. Layanan FTP atau File Transfer Protocol adalah sebuah protokol yang berfungsi untuk tukar-menukar data atau file dalam sebuah network yang menggunakan TCP/IP. Layanan web server adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan web browser dan mengirimkannya kembali dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Layanan remote server, sebuah layanan untuk mengendalikan server dari jarak jauh, dan juga layanan lainnya. Dalam menginstal sistem operasi jaringan, kita memiliki syarat umum, yaitu jumlah RAM yang diperlukan, besar ruang hard disk yang akan digunakan, tipe dan kecepatan prosesor, serta resolusi video atau layar yang diperlukan untuk sistem operasi GUI. Ada 4 komponen utama yang terdapat pada sebuah sistem jaringan komputer, yakni sender atau pengirim data informasi,
protokol atau yang mengkodekan dan mengkode data informasi, media transmisi atau medium transfer data, dan receiver ataupun penerima data informasi. Agar sebuah sistem jaringan komputer dapat saling bertukar informasi data, diperlukan sebuah alat yang disebut modem atau modulator-demodulator yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital maupun sebaliknya. Kita dapat melihat pada peta konsep ini bagaimana cara kerja atau instalasi sistem operasi jaringan. Demikian penjelasan saya tentang bab sistem operasi jaringan. Terima kasih.